Kita masih bersama dengan AA Gim. Nah, saya mau tanya, walaupun saya sudah duduk di kursi ini ya, tapi seandainya saya nih non-muslim, lalu saya ingin mengajukan diri saya sebagai seorang pemimpin rakyat, apakah saya sah untuk melakukan itu? Begini ya, muslim, non-muslim ada di negara ini. Misalkan seorang non-muslim ingin jadi kepala daerah, ya silakan saja. Yang penting jangan maksa orang untuk memilih dirinya, kan begitu? Betul. Ya sudah begitu. Oke. Nah, lalu kemarin kontroversi tentang Pak Ahok tentang surat Al-Maidah ayat 51. Nah, itu sebenarnya isi ayatnya apa itu, Ustaz? Kita tempatkan pada tempatnya dulu lah ya. Kan sekarang sedang heboh. Dan ini yang paling penting dari obrolan ini adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah sehingga tidak hanya sekedar membahas kejadian, tetapi pelajaran apa yang bisa kita ambil sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Kalau hanya membahas kejadian, saya kira sudah dimana-mana ya. Itu. Dan basi lah ya kalau kita membahasnya. Satu, bahwa kita ini harus, kalau dalam Islam, agama yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan Pak Ahok itu etnis Tionghoa, itu bukan pilihan Pak Ahok jadi Tionghoa ya. Dan ini bukan wilayah kita untuk kita bahas, karena itu bukan takdir memilih. Saya jadi orang Sunda tidak milih, sebagaimana Mas Dedi juga tidak milih kan? Apa ini? Ya enggak, kalau misalkan jadi anak kambing, kita lagi kambing sekarang berdua. Iya. Kenapa jadi, saya anak kambing? Enggak sama dengan saya juga kalau anak kambing. Lalu kalau Pak Ahok agamanya Nasrani, itu adalah pilihan beliau, dan itu pun kita tidak ikut campur. Tetapi kalau kemarin pernyataan beliau mengatakan sesuatu tentang yang bukan bagiannya, nah itu namanya melampaui batas, offside. Sehingga ada pihak umat Islam yang merasa, oh ini masalahnya, ya ini wilayahnya. Tapi yang paling penting sekarang, bagaimana kita bisa mengambil hikmah ini. Kita sudah lihat sendiri bahwa ucapan yang tidak terjaga, tidak hati-hati, itu dampaknya bisa sangat keras bagi siapapun juga. Kita, Mas Dedi juga harus hati-hati nih, seceletuk, dua celetuk bisa disomasi, ya kan? Oh iya, undang bintang tamu aja bisa disomasi saya. Iya. Sayang kalau ada kejadian ini kita tidak belajar. Tapi tidak ada hikmahnya, buat apa gitu? Oh ya? Iya. Ini takdir kejadian ini banyak hikmah. Betul. Satu, kita bisa lihat betapa pejabat publik atau siapapun yang jadi sorotan media harus berlipat-lipat kemampuan menjaga lisannya. Karena orang itu kalau mulut ini bahaya sekali ini. Kayak peluru keluar dari laras nggak bisa ditangkap. Repot sekali, harus banyak energi terbuang, konflik ini, banyak waktu, pikiran, rugilah. Betul. Satu, yang kedua, sekarang semua orang juga jadi pengen tahu apa itu Al-Maidah, iya. Betul. Banyak yang marah tapi nggak ngerti. Iya. Kan jadi banyak yang pengen tahu, ini juga belum tentu baca semuanya. Itu, gitu kan. Jadi kalau misalkan di dalam Al-Quran ada larangan memilih yang beda akidah, ini sebetulnya sangat realistis. Karena seseorang yang beda akidah Islam itu nggak akan bisa memahami tentang Islam. Misalkan orang yang beda akidahnya, dia tidak akan bisa memuliakan Allah sebagaimana umat Islam memuliakan Allah. Tidak bisa memahami, karena dia tidak beriman kepada Allahnya, ya. Dan itu haknya untuk tidak beriman. Tapi kalau seseorang memimpin dan tidak paham, pasti nggak akan mengerti bagaimana bersikap, betul? Yang paling tepat, contoh sholat. Bagi yang non-Islam mungkin bingung, kenapa Islam begitu? Contoh haji, bagi umat Islam ini adalah suatu ibadah yang benar-benar agung. Tapi bagi yang beda akidahnya, apa ini? Kok seperti nyembah batu? Tentu akan sangat berbeda. Jadi kalau ada anjuran untuk tidak memilih, itu adalah hal yang sangat realistis, karena umat Islam memerlukan pemimpin yang mengerti bagaimana memimpin umatnya supaya lebih baik imannya, lebih baik akhlaknya.
Dan ini bukan masalah sara, ya. Ini adalah seperti Mas Dedi ngajarin anak supaya jadi orang benar sama. Jadi bukan masalah kebohongan. Saya menganjurkan, silakan baca Al-Maidah. Lah kalau saya disebut kebohongan kan salah, itu kan tugas saya, betul? Betul. Ada di sana tulisannya malah. Ya, dan sekarang saya bersyukur Pak Ahok bisa minta maaf. Lalu apakah ini diproses? Ya nggak apa-apa. Jalan yang menentukan salah benar nanti biar pengadilan. Ya, Pak Ahok kita hargai, minta maaf, dan lebih mantap lagi gentleman, ya, karena beliau yang berucap, beliau tanggung jawab. Dan kita semua belajar, dan kita semua menahan diri, dan ke depan semua lebih baik. Setuju? Setuju. Bagaimana dengan orang yang terus marah-marah, terus anarki? Saya tidak setuju. Ya, marah boleh, tapi berbuat zolim kepada siapapun tidak ada dalam Islam. Ya, Islam tidak mengenal kezoliman, termasuk dalam pertempuran sekalipun. Tidak ada. Islam adalah agama yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, jadi tidak boleh ada penzoliman dan sebagainya. Tidak boleh. Maaf Pak, Rasulullah tuh ada orang ngobrol di atas kuda, disuruh turun tuh. Kenapa? Ya masa ngobrol di atas kuda? Ya biarlah kalau mau ngobrol di bawah saja, karena kan berat punggung kuda. Kasihan kudanya. Ya, untuk hal seperti itu aja dilarang. Ada lubang dipipisin, itu sudah zolim, karena yang di dalamnya kan bisa teraniaya. Ada ibu-ibu ahli ibadah, rajin ibadah, tapi mengurung seekor kucing, tidak diberi jalan untuk nyari makan, dan tidak diberi makan. Itu ibadahnya tuh nggak ada nilainya. Hanya akhlak ke kucing aja sudah begitu. Ada seorang wanita yang hilaf, pezina, kemudian dia melihat ada anjing kehausan. Lalu dia turun ke sumur sampai buka slopnya, ya, dia gigit, turun ke sumur, ambil air, sambil jongkok dikasihkan ke anjing. Ini Allah menyaksikan, dan Allah menghargai kebaikan wanita yang tergelincir berzina ini, memberi minum, itu diampuni dosanya. Bayangkan, sekecil itu. Padahal itu memberi minum seekor anjing. Padahal ini wanita suka zina. Allah menghargai kebaikan sekecil apapun. Itu agama. Jadi sangat indah sekali kalau kita memahami bahwa kita menjaga diri dari kezaliman. Oke, baik.